Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya Nurul Saada Aini dari jurusan Tadris Matematika YN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang trigonometri. Untuk lebih jelasnya apa itu trigonometri dan cara penerapannya, kita simak materi selanjutnya. Trigonometri. Definisi trigonometri. Trigonometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu trigonon artinya 3 sudut dan metro artinya mengukur. Jadi, definisi trigonometri adalah suatu cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang mengukur 3 buah sudut pada segitiga. Kemudian ada bentuk umum trigonometri. Nah, bentuk umum trigonometri itu kita misalkan pada segitiga siku-siku, yaitu pada titik A, C, dan juga B. Nah, pada siku-siku tersebut, misal kita beri nama dari jarak titik A dan C itu B, kemudian jarak dari titik C dan juga B itu A, dan jarak dari titik A ke B adalah C. Dan sudut siku-sikunya yaitu di C. Kemudian kita namakan atau kita rumuskan bahwasannya C kuadrat adalah B kuadrat depan dan juga miring, yaitu B kuadrat ditambah A kuadrat. Nah, kemudian untuk B kuadrat kita lihat bahwasannya depan dikurangi miring, yaitu pada titik C kuadrat minus atau min A kuadrat. Nah, sedangkan untuk A kuadratnya yaitu sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, untuk sin A, kita ketahui bahwasannya sin adalah sin demi, artinya itu depan dibagi miring. Nah, untuk sin A kita beritahu yaitu depan adalah A dan miring adalah C. Jadi untuk nilai sin A yaitu A per C. Kemudian untuk nilai cos A itu adalah sami, artinya cos sama dengan samping dan miring. Itu pada angka ataupun titik yaitu B per C. Jadi cos A adalah sama dengan BC. Kemudian ada tan A. Tan desa berarti artinya depan dan samping atau depan dibagi samping. Nah, jadi tan A adalah A per B. Untuk rumus secant A itu artinya miring dan juga samping, berarti artinya yaitu sek A adalah sama dengan C per B. Nah, kemudian ada kosek A. Kosek A itu berarti kosekant dari A. Kosekant dari A itu adalah C per A. Kemudian ada kot A. Kot tangan, artinya kot A adalah sama dengan B per A. Kemudian ada rumus-rumus trigonometri. Nah, yang pertama itu ada rumus jumlah dan selisih sudut. Kita ketahui nih dari materi SMP, rumus matematika trigonometri adalah selalu menggunakan beberapa rumus yang lainnya. Yang pertama adalah rumus jumlah dan selisih sudut. Untuk rumus sin yaitu sin A plus min B sama dengan sin A dikali B. Kemudian plus min cos A dikali sin B. Untuk cos yaitu A kurang lebih dari B. Artinya cos A dikali cos B kurang lebih sin A dikali sin B. Untuk tan atau tangen yaitu A plus minus B sama dengan tangen A plus minus tangen B dibagi ataupun per 1 plus minus tan A dikurangi tan B. Nah, rumus yang kedua itu adalah rumus sudut ganda. Dengan rumus yaitu sin 2A sama dengan, artinya
2 sin A cos A. Kemudian untuk cos 2A yaitu ada cos kuadrat A min sin kuadrat A. Kemudian ada tangen 2A yaitu sampai dengan 2 tan A per 1 min tan kuadrat A. Kemudian yang ketiga adalah rumus perkalian sinus dan kosinus. Nah, untuk rumus sinus dan kosinus itu yang pertama ada 2 sin A cos B. Artinya sin AB plus sin A minus B. Kemudian ada 2 cos A sin B sama dengan sin A plus B dikurangi sin A min B. Kemudian ada 2 cos A dikali cos B. Artinya cos A plus B plus cos A dikurangi B. Nah, untuk 2 sin A dikali sin B itu yang pertamanya menggunakan tanda minus untuk kurawal cos A ditambah B, kemudian minus cos A dikurangi B. Nah, yang keempat itu adalah rumus sudut setengah. Sudut setengah itu hanya memiliki sudut setengah dari segitiga tersebut. Nah, ada sin A per 2. Itu artinya kurang lebih akar 1 min cos A dibagi 2. Nah, untuk cos A per 2 sama dengan setengah akar 1 plus cos A dibagi 2. Nah, untuk tan A per 2 adalah sin A per 1 plus cos A. Kemudian ada transformasi rumus jumlah atau selisih menjadi hasil kali sinus atau kosinus. Nah, seperti yang kita lihat bahwasanya rumusan antara transformasi jumlah dengan selisih itu hanya dilakukan ketika kita mengerti rumus-rumus yang tadi seperti pada dalam gambar itu bisa terlihat. Misalkan sin A plus cos B itu sama dengan 2 sin dari A plus B kemudian dibagi 2 dikali cos A min B per 2. Jadi itu bisa dilihat ketika kita mengerti atau paham dari rumus-rumus yang pertama. Ada istilah-istilahnya. Seperti yang tadi kita ketahui, ada bahasan tentang sinus, kosinus, dan juga tangen. Sinus adalah biasanya dilambangkan dengan sin, berasal dari bahasa Inggris artinya sin. Dalam matematika adalah perbandingan sisi segitiga yang ada di depan sudut dengan sisi miringnya. Kemudian ada kosinus. Kosinus itu disimbolkan dengan kata cos, berasal dari bahasa Inggris yaitu cosin. Sedangkan dalam matematikanya adalah perbandingan sisi segitiga yang terletak di sudut dengan sisi miringnya. Ada tangen. Tangen itu adalah bisa dilambangkan dengan tan atau tg, berasal dari bahasa Belanda atau tangens. Sedangkan bahasa Inggris adalah tangen. Dalam matematika adalah perbandingan sisi segitiga yang ada di depan sudut dengan sisi segitiga yang terletak di dalam sudutnya. Selanjutnya ada sekant. Sekant adalah dalam matematika perbandingan sisi miring segitiga dengan sisi yang terletak pada sudut. Kemudian ada kosekant. Kosekant itu adalah perbandingan sisi miring segitiga dengan sisi yang terletak di depan sudutnya. Kemudian ada kotangen. Kotangen adalah perbandingan sisi segitiga yang terletak pada sudut dengan sisi segitiga yang terletak di depan sudut. Dengan catatan bahwasannya segitiga siku-siku adalah salah satu sudut dari segitiga yang berderajat 90 derajat. Contoh soal. Nah, sebelum kita mengetahui contoh soal atau membahas sebuah soal, alangkah baiknya kita menghafal ataupun memahami tentang apa itu sudut istimewa dan juga bagian-bagian dari sudut istimewanya. Nah, contoh yang pertama itu adalah hitunglah cos dari 15 derajat. Kemudian kita jawab. Nah, jadi sudut dari 15 derajat dapat dinyatakan sebagai selisih dua sudut istimewa. Nah, misalkan 15 derajat itu
Artinya dari 60 derajat dikurangi 45 derajat. Nah, kemudian didapatkan bahwa cos 15 derajat sesuai dengan rumus yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu adalah 1/4 akar 2 ditambah 1/4 akar 6. Kemudian contoh soal yang kedua. Dengan menyatakan 90 derajat sebagai 60 derajat ditambah 30 derajat, tunjukkan bahwa cos 90 derajat itu sama dengan 0. Nah, dari pembahasan ini, misal contoh dari cos 90 derajat itu adalah cos 60 derajat ditambah 30 derajat. Kita masukkan ke dalam rumus yang hasilnya terbukti bahwasannya cos dari 90 derajat adalah sama dengan 0. Kemudian ada penerapan trigonometri. Penerapan trigonometri itu artinya dapat menyelesaikan masalah yang terkait dengan sudut elevasi dan sudut depresi. Nah, sudut elevasi adalah sudut antara garis pandang dan garis mendatar ketika pengamatan melihat ke atas. Si pengamat akan melihat ke atas, itu dinamakan sudut elevasi. Kemudian ada sudut depresi. Sudut depresi adalah sudut antara garis pandang dan garis mendatar ketika pengamat melihat ke bawah. Kemudian ada contoh. Seorang siswa akan mengukur tinggi sebuah pohon yang berjarak 6 meter dari dirinya. Kemudian ia melihat puncak pohon dengan sudut elevasi 30. Jika tinggi anak 1,6 meter, maka tinggi pohon adalah, kita masuk ke dalam pembahasan. Diperhatikan segitiga BDE. Nah, padatan 30 sama dengan garis atau titik DE per BD sama dengan DE per 6. Nah, kita masukkan, kita substitusikan seperti biasanya. Kemudian yang dihasilkannya itu adalah, jadi jarak antara DE adalah 3,46 meter. Kemudian panjangnya adalah 3,462 meter. Kemudian ada tinggi anak 1,60 meter. Dan tingginya yaitu dijumlahkan antara panjang DE sama dengan tinggi anak. Hasilnya 5,1 meter. Jadi tinggi pohon tersebut adalah 5,1 meter. Kemudian yang kedua adalah sebuah contoh atau tiang bendera berdiri tegak pada tapian sebuah gedung bertingkat. Nah, dari suatu tempat yang berada di tanah, titik pangkal tiang bendera terlihat dengan sudut elevasinya 30 dan titik ujung tiang bendera terlihat dengan sudut elevasinya 60 derajat. Jika jarak horizontal dari titik pengamat ke tepian gedung sama dengan 10 meter, berapakah meter tinggi tiang bendera tersebut? Nah, kita buat sketsa gambar. Misalkan tinggi bendera itu pada titik CD, seperti pada di gambar. Nah, kemudian, dalam segitiga ABC berlaku aturan kosinus. Seperti yang terlihat di gambar, kita substitusikan atau kita masukkan ke dalam rumus tersendiri atau yang sudah ditentukan dari slide sebelumnya. Nah, dimasukkan dan akhirnya kita ketahui bahwasannya titik CD atau jarak antara pengamat dengan tiang bendera untuk mengetahui tinggi suatu bendera tersebut adalah 20 akar 3 meter. Nah, jadi tinggi tiang bendera tersebut adalah 20 akar 3 meter. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.